Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, kembali lagi di podcast Duduk Besembang. Kali ini bersama aku Hani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang gak jauh-jauh dari mahasiswa, yaitu tentang kepemimpinan muda. Nah, kalau ditanya kenapa sih kita harus ngomongin tentang kepemimpinan muda? Nah, jadi guys, faktanya itu dari riset Harvard itu mengatakan bahwa banyak dari pemimpin hebat di dunia itu belajar leadership itu dari lingkungan sekitar mereka dulu. Kayak jadi ketua organisasi di sekolah ataupun di kampus. Nah, jadi kita nggak bisa menganggap enteng, menganggap sepele dengan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kita. Karena itu bisa jadi media pembelajaran kita mengenai leadership atau kepemimpinan. Nah, kali ini aku udah bersama dua pemateri hebat, yaitu dua pemimpin muda yang super keren dan super kece. Ada Sekar dan juga Titi. Hai guys. Nah, boleh disapa dulu, boleh kenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Sekar Melati, bisa dipanggil Sekar. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Raja Fitriana, biasanya dipanggil Titi. Oke, nah guys, jadi Sekar ini adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi di STIE Pembangunan. Nah, juga Titi merupakan ketua dari Badan Legislatif Mahasiswa di STIE Pembangunan juga. Wah, keren banget sih materi kita hari ini. Nah, aku udah gak sabar banget ngobrol-ngobrol tentang kepemimpinan muda, karena kita sebagai generasi muda ya, kayak jadi pemimpin itu gak semudah itu ya sebenarnya kan. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kepemimpinan nih, aku mau nanya, aku penasaran nih, gimana sih Sekar dan Titi itu bisa jadi ketua Hima dan ketua BLM? Itu karena emang goals dari awal atau kayak ya udah ikut arus air, ngikut organisasi, ujung-ujung jadi ketua gitu. Nah, gimana tuh ceritanya? Nah, oke, mungkin jawab dari aku dulu Oke, boleh ya. dari Sekar Kalau dulu di ya. Hima Akuntansi itu kebetulan kita join kan nanti jadi ketua atau tidaknya itu nggak melalui pemilihan umum ya, beda dengan BEM ataupun BLM pastinya. Jadi kalau aku sendiri itu namanya dulu mahasiswa baru ya, jadi kayak pengen nih selain ngampus ada kegiatan di luar, jadi kayak sibuk, pengen dong nambah relasi. Jadi aku join itu pertama kali, kalau nggak salah aku di divisi Presnov, Prestasi dan Inovasi gitu kan. Lalu setelah satu periode itu biasanya kalau kami melalui rapat internal, jadi dari badan pengurus harian yang periode sebelumnya itu koordinasi dengan pembina. Jadi kayak dari kinerja yang dilakuin dipantau kira-kira siapa sih yang bisa jadi next ketua di periode selanjutnya gitu. Jadi melalui musyawarah dari BPH dan juga pembina pastinya gitu. Oke, nah kalau Titi sendiri gimana nih ceritanya? Kalau aku itu join organisasi di semester 3. Nah, sama kayak Sekar juga, yang dimana gak mau deh cuman ngampus doang, pengen kenalan sama teman-teman baru, punya relasi baru, pengen deh bisa kerja sama orang-orang baru. Nah, di situ aku masuk itu pertama ada divisi juga, nah itu divisi advokasi. Nah, advokasi ini tugasnya ngedit video sama aspirasi mahasiswa. Nah, lalu pas udah satu periode aku jalan di divisi itu, kami rembuk semua sama teman-teman anggota organisasiku, siapa nih yang nanti bakalan lanjut. Sebenarnya kalau misalnya ditanya mau gitu kan, tertarik karena dimana itu kan hal baru, pengen nih gimana cara kita bisa memimpin dari teman-teman aja lah dulu. Nah, tapi aku bilang kayak oke, aku bisa dan aku akan coba. Jadi kayak oke, aku minat di situ. Oke, jadi dari awal itu sebenarnya nggak expect bakal jadi ketua ya, kayak ikut organisasi untuk mengisi waktu luang, nambah relasi gitu. Wow, tapi nggak expect tapi bisa berada di puncak organisasi ya, jadi ketua organisasi. Wow, keren banget. Nah, sebagai ketua organisasi di kampus nih, tentu punya dong program-program yang mungkin sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Boleh nggak spill nih program apa yang akan kalian laksanakan dan program yang sudah kalian laksanakan yang sekiranya
mungkin bisa menjadi perubahan baru di periode kalian gitu. Kalau Sekar sendiri kan kebetulan itu periodenya terakhir itu di Oktober ya, Oktober ini. Jadi memang sudah dari tahun lalu menjabat. Jadi kalau untuk program sendiri itu sebenarnya tetap aja mengikuti dari yang sebelumnya, namun pasti ada inovasi ya, yang namanya kita melanjutkan periode tuh yang pasti pengen ada hal baru gitu kan. Kebetulan kalau untuk program yang sebelum-sebelumnya itu kami selalu ngadain itu seminar. Jadi Hima Akuntansi ini membuat seminar yang diperuntukkan untuk mahasiswa jurusan akuntansi di STIE pastinya. Kebetulan juga pertama kali itu kemarin kami ngadain seminar untuk tingkat nasional. Jadi pesertanya nggak hanya dari mahasiswa internal STIE, tapi juga ada yang dari luar daerah gitu. Nah, kalau untuk program yang baru, itu kami kemarin sempat ngadain podcast juga. Sempat ngadain Ya, podcast. kalau untuk idenya tuh sebenarnya udah ada dari periode-periode sebelumnya, cuma emang baru bisa terlaksana di periode ini gitu, iya. Berarti untuk program-program kerja itu melaksanakan program kerja yang belum sempat terrealisasi di periode sebelumnya, lalu direalisasikan Iya. di periode sekarang. Lalu juga menambahkan inovasi. Menambahkan gitu, inovasi iya. baru. Oh, keren banget. Kalau Titi sendiri nih, gimana? Kalau di BLM, kita itu emang udah punya proker wajib. Nah, proker wajib dari kami itu ada sidang paripurna. Nah, sidang paripurna itu kami mengevaluasi kinerja program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa menjalankan satu periode mereka. Setelah itu kami mengevaluasi dari kinerja-kinerja mereka. Nah, lalu juga di mana legislatif juga ini melantik ormawa lain kayak Hima Akuntansi, Hima Manajemen, itu kami yang punya program kerja untuk melantik susunannya. Lalu ada juga Undang-Undang Mahasiswa. Nah, Undang-Undang Mahasiswa itu legislatif juga yang susun. Itu pekerjaan legislatif ya. Iya kan, kayak kita tahu legislatif nggak jauh-jauh dari undang-undang. Iya. Nah, iya seperti itu. Jadi kalau misalnya tentang program kerja di luar dari legislatif sebenarnya boleh, tapi lebih baik kita mencari yang sesuai aja sama kita. Jadi nyambung nih legislatif sama program kerja yang sesuai, jadi nyambung gitu. Berarti kalau dilihat-lihat nih organisasi kalian berdua ini emang beda banget ya. Kalau misalnya Hima itu lebih fokus ke program kerjanya, sedangkan si legislatif ini lebih memantau, melihat bagaimana kinerja dari ormawa-ormawa yang ada di kampus gitu. Wow, pasti ya banyak lika-likunya ya, apalagi jadi ketua organisasi, seorang pemimpin itu pasti nggak yang lurus-lurus aja, pasti ada rintangan yang dihadapi. Nah, itu tuh hambatan paling besar apa sih yang pernah kalian hadapi selama menjabat sebagai pemimpin di kampus? Kalau hambatan, nah for your information, aku itu menjabat baru hampir 2 bulan. Baru dilantik ya berarti? Aku baru dilantik itu di bulan Agustus kemarin. Nah, jadi kalau ditanya hambatan, udah kelihatan sih ada hambatan, terutama di diriku sendiri. Yang dimana aku mulai untuk berubah, yang dimana dulunya merhatiin diri sendiri, sekarang harus merhatiin anggota-anggotaku. Aku harus nanyain satu-satu apa ada kesulitannya gimana, ntar aku yang bantu, teman-teman kita diskusi. Mungkin di situ sih mulai, tapi itu bukan hambatan, yang dimana mungkin lebih ke kita mengevaluasi atas apa yang telah kita kerjakan biar menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk hambatan mungkin kalau baru 2 bulan ya di aku sendiri sih sepertinya. Ya karena aku harus berubah nih, kayak harus merhatiin lah anggota-anggotaku. Harus lebih aware dengan anggota. Apalagi ini first time jadi Iya, ketua oke. organisasi gitu. Oke, nah kalau Sekar gimana tuh? Kalau aku sendiri untuk hambatan itu, kebetulan aku jadi ketua itu kemarin semester 3 banget gitu kan. Jadi kayak mungkin banyak yang bilang semester 3, semester 4 tuh lagi jenuh-jenuhnya ya. Jadi kayak mungkin itu salah satu hambatan di diri aku tuh, kayak aku yang lagi jenuh nih dengan kayak kuliah dan lain halnya. Jadi kayak harus ada rasa semangat untuk ngelawan itu pastinya. Lalu juga karena emang periodenya udah berjalan, yang mana aku tuh harus ngerangkul temen-temen gitu kan. Karena emang kemarin itu cukup banyak yang maksudnya baru, anak baru masuk kan, jadi kayak emang harus ekstra sabar kan, ngelatih untuk belajar bareng juga, untuk tukar pikiran, ya kita juga ngerangkul gitu, karena kan namanya kita mengayomi orang banyak itu pasti beda-beda ya sifatnya antara satu sama yang lain, jadi kayak emang harus ekstra memperhatiin satu-satu nih, kayak
yang ini tuh sifatnya gimana cara kita ngerangkul. Jadi emang gimana caranya supaya organisasi kita nih jalan tanpa hambatan dari ego kita masing-masing. Itu sih terutama gitu. Kalau untuk program kerja dan lain-lain itu mungkin hambatannya ada di waktu sih, karena kan kadang kita merencanakan ini berjalan di tanggal segini, bulan segini, ternyata di tanggal segini tuh udah kehambat sama yang lain itu, karena kan kalau itu beda cerita lagi. Itu sih sebenarnya. Iya benar, karena di mana kita kan rame, terus juga kita harus nentuin waktu di mana semua tuh bisa, karena punya kesibukan masing-masing. Nah dari itulah kita lihat kalau misalnya tanggal sekian, hari sekian tuh kita bisa, sebisa mungkin kita bakalan adain. Sulit ya, pastinya ada tantangan. Iya cukup sulit. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kepemimpinan zaman sekarang nih, kita kan Gen Z ya, Gen Z. Pasti kepemimpinan Gen Z dan generasi-generasi sebelumnya pasti memiliki perbedaan ya. Nah, gimana nih tipe, style kepemimpinan Gen Z ala kalian tuh gimana nih? Kalau untuk Sekar sendiri sebenarnya santai ya, karena kayak kita saling merangkul ya, nggak ada maksudnya kayak dibedain. Oh ini yang baru join, ini anggota lama, jadi kayak prioritasin deh yang udah join dari sebelumnya, enggak sih. Jadi kayak kita santai, terus kayak gimana caranya, kalau aku sih biasanya kan rapat tuh bakalan tegang tuh, kayak bahas ini kayak gini, akan banyak perdebatan, masukan, saran dari teman-teman juga. Jadi gimana caranya, aku tuh selalu nerapin kayak kita bangun vibes-nya santai dulu gitu, jadi kayak mungkin buat konten bareng dulu atau apa. Jadi nanti ketika kita rapat tuh kayak emang ya udah berjalan aja gitu, nggak ada yang kayak harus egois, ini tuh harus seperti ini, enggak. Jadi kayak santai aja, saling merangkul sih sebenarnya. Oke, kalau Titi gimana tuh? Nah, kalau Gen Z itu kan nggak mau namanya ribet-ribet, maunya serba cepat, santai. Nah, gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, aku sebisa mungkin kalau ngadain rapat tuh mungkin kayak, oke teman-teman kita rapat tapi intens rapatnya. Kita tahu apa yang kita rapatin, apa nutulin dari itu. Ada waktunya serius, tapi waktu nggak serius boleh nih kita main-main, atau nggak kita gimana pun boleh. Tapi waktunya serius ya tetap serius. Nah dari situ kita bisa, misalnya ada hambatan dari per orang gitu, ditanyain secara pribadi, empat mata, apa hambatannya, kita cari solusinya gitu. Karena ya gimana tau lah Gen Z banyak banget alasannya lah gitu. Telat juga kan sering gitu. Nah kita bakalan nanyain telatnya kenapa, gimana sih bisa berubahnya, apakah kita kasih kayak hukuman nih gitu kan. Kalau misalnya dihukum, nggak mau, oke, kita bakalan bikin nih gitu. Namanya legislatif, undang-undang, oke, kita bakalan bikin peraturan gitu. Nah, berarti style kepemimpinannya tuh kayak santai gitu ya. Karena kalau terlalu serius kadang jenuh jadinya. Jadi kayak gimana kita bisa memposisikan kalau lagi serius, kalau lagi bisa santai, bisa bercanda gitu. Oke, nah karena kalian ini kan pemimpin di organisasi kampus nih, berarti anggota kalian itu notabene adalah teman-teman yang sebaya, seumuran nih. Nah, itu menjadi seorang pemimpin bagi yang anggotanya itu seumuran pasti tricky banget kan. Pasti itu PR banget kan. Nah, gimana sih cara kalian menjadi seorang pemimpin yang anggotanya itu sebaya, seumuran gitu kan, tanpa menghilangkan vibes, wibawa kalian sebagai ketua gitu? Kalau dari situ, jadi sebelum kita memulai program kerja itu ada namanya rapat utama, rapat perdana, yang dimana disitulah kita tanyakin ke mereka, ini kan kita tuh organisasi yang dimana kalau misalnya kita perhatiin adalah susunan-susunan ketuanya dan sebagainya macamnya. Nah dari situ tuh kita coba suportif, yang dimana kita misalnya emang perlu adanya itu untuk jadi ketua, kita coba untuk perhatiin ketuanya, kita suportif, kita hormatin, kita dengerin gitu kalau misalnya lagi di dalam situ. Kalau misalnya di luar, boleh deh kita teman lah gitu. Tapi kalau misalnya udah di dalam organisasi sebisa mungkin suportif. Tapi kalau misalnya kita ngobrol sama temen nih, kayak misalnya temennya ada bikin kesalahan yang dimana tuh kita pengen ngomong tapi nggak enak, kan kita sering banget nggak enakan lah sama orang betul. kan. Nah itu gimana tuh? Nah jadi kayak sebisa mungkin kita ngobrolin lah berdua, ngomongnya santai aja tapi tetap tentang itu. Gitu sih kurang lebih. Nah kalau dari Kalau Sekar sama sih, suportif pastinya, karena
yang namanya urusan pribadi sama urusan kelompok tuh kan kita emang harus benar-benar bisa ngebedain ya. Sesuaiin aja sama kayak Titi, sesuai dengan porsi jabatannya di dalam organisasi itu. Kalau misalkan mau egoisan kayak aku kan ketua, enggak dong, kalau ini gini-gini enggak bisa. Jadi kalau misalkan memang rapat ada pembicaraan misalkan dari divisi mana, mau itu ketua divisinya bahkan yang bukan sepantaran kita, bahkan di bawah kita, ya kita hormati dia sebagai jabatan dia gitu. Jadi kita emang harus bisa ngebedain tuh antara emang udah di dalam organisasi atau sebagai temen gitu. Jadi emang kita nggak bisa sama ratain posisi kita di luar maupun di dalam organisasi itu sendiri gitu sih. Tapi pasti ada aja lah ya kayak teman-teman yang dia kan teman aku, kayak kenapa sih harus dengerin ucapan dia gitu, kan teman gitu. Nah kalau kayak gitu tuh gimana tuh tanggapan kalian? Kalau kayak gitu, kalau Sekar sendiri sih mungkin ini ya lebih ke pengennya ngomong intens. Jadi kayak misalkan kita tuh boleh negur, cuma kalau untuk negur di keramaian nggak mungkin dong, karena itu sama aja kita ngebuat malu ya. Pasti kayak aja bicara berdua kayak Face to face. Iya, face to face kayak tolonglah jangan kayak gitu kan, karena kan sebenarnya apalagi kalau udah yang namanya di organisasi kita kan menjadi panutan ya, apalagi ini kan kayak kita tuh mewakili mahasiswa yang dari jurusan akuntansi, jadi sebisa mungkin kita yang dicontoh, jadi harus bisa membedakan mana saatnya kita jadi teman, mana di saatnya kita dalam berorganisasi gitu. Jadi ya penyelesaiannya mungkin ngomong face to face gitu ya. Karena setiap orang kan beda-beda nih, kadang kita tegur yang begini nggak masuk nih di hatinya, di akalnya juga nggak masuk. Kadang kita harus pahamin dulu orangnya ini gimana, cara tegurnya gimana gitu sih. Mungkin itulah kita sebagai ketua harus pandai-pandai aja lah gitu. Kalian ini tergolong cepat ya, maksudnya tuh menjadi ketua di kampus karena sekarang semester berapa nih? Semester 5. Semester 5. Sudah mulai ikut organisasi dari semester? Kalau Sekar sendiri semester 1. Semester 1 udah ikut apa tuh? Hima atau apa? Hima. Oh. Kalian emang suka organisasi itu dari awal kuliah atau emang dari sebelum sekolah? Kalau aku tuh sebenarnya kalau dari SMA kan ada namanya OSIS gitu. Nah, aku tuh kurang tertarik di bagian itu. Nah, aku tuh sukanya yang dimana aku tuh dulu joinnya SMA drum band. Nah, aku suka tuh yang kayak gitu. Nah, pas masuk kuliah kan nggak ada yang begitu. Tapi aku pengen nih berubah. Aku pengen yang dimana aku tuh harus pandai. Nah, contohnya gini, berbicara di depan umum kan yang dimana kalau misalnya cuman yang organisasi yang emang nggak kelihatan ngobrol susah emang. Nah, kita belajarlah dari sini. Nah, aku juga belajar nih dari jadi ketua, ngobrol di depan banyak orang, menerima pendapat orang, kritikan orang. Nah, dari situ sih. Jadi kayak organisasi mulai emang di kampus semester 3. Kalau Sekar Kalau gimana? aku sendiri itu dari SMP. Cuma dari SD itu kan kita bisa pramuka ya, pramuka. Jadi SD itu udah mulai pramuka, terus SMP juga join pramuka, lalu juga OSIS, terus SMA juga OSIS dan pramuka juga. Jadi waktu kuliah ini kayaknya kalau misalkan hanya sibuknya belajar di kampus tuh kan nggak terlalu sibuk ya. Jadi kayak ada yang hilang nih gitu kan, yang biasanya sibuk pagi sampai sore bahkan malam terus kayak hanya belajar dari pagi sampai siang, jadi kayak pengen cari kesibukan gitu. Jadi kayak emang tertarik sih di organisasi lebih tepatnya. Mungkin emang jiwanya jiwa pengen, nggak bisa nih kalau cuman diem-diem doang, nggak bisa, harus berbaur sama orang gitu. Oke, nggak bisa ada waktu kosong gitu, harus ada kegiatan gitu ya. Capek nggak ngapa-ngapain. Bener, emang ada loh capek nggak ngapa-ngapain itu. Jadi lebih baik kita anu aja yang ke sesi yang positif aja. Iya. Nah, sekarang ini kan kita ada di zaman serba media sosial nih. Sebagai pemimpin, menurut kalian penting nggak sih seorang pemimpin itu membangun branding di media sosial? Atau menurut kalian kayak nggak apa-apa aja seorang pemimpin itu low profile gitu ya bahasanya, yang penting kerja di organisasinya itu nyata gitu. Seberapa penting gitu menurut kalian? Kalau Sekar kan jadi ketua Hima, jadi kayak harus nge-branding yang mencerminkan gitu kan, Hima akuntansi itu seperti apa sih gitu. Jadi sebisa mungkin itu kalau misalkan anak-anak dari jurusan akuntansi STI sendiri lihat itu, oh ini ketua Hima seperti ini gitu. Jadi kita punya ciri khas lah di mata mereka gitu. Jadi kayak
ada sesuatu di dalam diri kita yang emang punya nilai gitu menurut teman-teman semuanya gitu sih. Jadi menurut aku emang personal branding tuh penting banget sih. Personal branding di oke. Nah, kalau Titi gimana tuh? Ya kayak yang Sekar bilang juga branding di sosmed tuh penting. Tapi kadang kan ada yang dimana pemimpin tuh beda-beda. Kadang mereka tuh misalnya emang di sosmednya tuh mereka show on banget, tapi pas kerja nggak ada. Ada juga sebaliknya. Nah dari situlah yang dimana mungkin kalau misalnya mau jadi pemimpin ya harus misalnya di media sosialnya juga show, ya juga di organisasinya show. Yang dimana betul mahasiswa ini bakal mereka. Nah kita tuh punya akun Instagram. Nah jadi kalau misalnya mahasiswa kepo nih, lihat mereka di akun Instagram kita, terus cari, oh ini ketuanya, coba deh lihat Instagramnya, nih, oh ternyata ini orangnya, terus brandingnya bagus, oh berarti dia emang bagus. Kalau misalnya memang punya terdahulunya tuh mungkin punya sesuatu yang agak kurang mengenakan, mungkin mereka tahu kayak, oh ternyata ini. Ya jadi kalau branding tuh emang perlu banget sih. Penting banget Iya, ya. karena sebagai pemimpin yang dimana contoh kan pemimpin ini, gitu. Membangun citra. Iya ya. benar. Apalagi kan yang Titi bilang tadi juga harus show ya untuk programnya. Jadi kalau mau mastiin tuh bisa aja kita lihat kebetulan kalau kita selalu update ya kegiatan organisasi itu di sosmed Ormawa masing-masing. Jadi bisa dilihat apa aja kegiatan yang udah dijalanin selama 1 periode gitu sih. Jadi memang branding itu sangat penting ya untuk organisasi, baik itu pemimpin maupun organisasi itu sendiri. Nah, kalau misalnya membahas mengenai organisasi nih, pasti nggak lepas dari yang namanya teamwork. Karena nggak mungkin seorang pemimpin itu bisa jalan sendiri kan. Nah, aku juga ada dengar kata-kata kalau seorang pemimpin yang hebat itu bukan pemimpin yang jago ngomong, yang jago pokoknya jago segala hal, tapi pemimpin yang bisa menyatukan timnya jadi solid. Nah, betul kan? Gimana kalian membangun teamwork kalian biar semua anggota itu merasa dihargai dan mau jalan bareng? Karena ya dalam satu organisasi itu pasti banyak banget ya anggotanya kan, dan itu nggak mudah untuk menyatukan kepala sebanyak itu kan, pasti susah banget. Gimana tuh kalau kalian? Kalau Sekar sendiri gimana ya, kalau bahasanya rapat itu mungkin terlalu formal ya, mungkin mereka nganggapnya serius banget gitu. Jadi kalau Sekar tuh banyakin interaksi di luar, misalkan kayak weekend tuh ada waktu nggak sibuk nggak, jadi kayak emang kumpul-kumpul tapi tetap ada yang mau dibahas, misalkan kayak satu sama lain tuh mungkin keluh kesahnya, misalkan selama mereka buat program kerja ini tuh dievaluasi apa sih yang kurang, apa yang kurang tuh bisa kita perbaiki untuk kegiatan selanjutnya gitu. Jadi emang komunikasi sih yang penting gitu, komunikasi, karena kita ngapa-ngapain aja tuh emang butuh komunikasi banget, karena salah sedikit komunikasinya pasti bakalan ada masalah-masalah berikutnya gitu. Kalau dari Titi nih. Kalau di teamworkku biasanya benar kayak kata Sekar, kalau misalnya ada waktu yang formal kita bahas rapat, ya rapat soal organisasi. Nah kalau dari timku sendiri kadang kami tuh ada di mana kayak ayo dong bosen nih nongkrong yuk gitu. Jadi kami ada waktu di mana biar jadi kayak chemistry kami tuh jadi satu aja. Jadi kita nggak perlu ada sungkan-sungkan. Nah, kalau kayak organisasi himpunan mahasiswa dan juga BLM itu pasti sibuk banget kan. Nah, gimana cara kalian mengatur waktu organisasi dan perkuliahan kalian nih? Kebetulan kalau untuk Sekar kemarin kan jabatannya di semester 3 dan semester 4 ya, itu mungkin lebih ke kita prepare aja. Jadi misalkan kalau di aku itu biasanya anggota tuh kan beda-beda semesternya. Jadi aku bilang boleh dong di-share jadwalnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau buat kegiatan yang pasti kita utamakan anggotanya bisa semua gitu. Karena kalau anggota kita nggak bisa, gimana kegiatan kita mau berjalan gitu kan. Betul. Jadi ya kembali lagi komunikasi itu tadi. Kalau misalkan yang untuk anggota ini nggak bisa di jam segini, pasti bakalan kendala juga gitu. Jadi emang di waktu itu ngaturnya ya kita sesuaikan dulu masing-masing gimana, apakah di tanggal segini ada kelas atau tidak gitu. Juga kalau misalkan ada kegiatan itu, mungkin kami biasa kegiatan untuk persiapan itu biasanya sore atau malam gitu, yang emang kebanyakan di jam itu nggak mengganggu jam kuliah gitu sih. Okay. Kalau Titi gimana tuh? Nah kalau dari timku biasanya kami ambil di weekend. Terus juga
tanggal merah kadang. Kalau misalnya ada 1-2 orang yang emang beneran nggak bisa di hari yang udah ditentuin, mungkin nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita nunggu sampai full pun kadang susah juga. Entah kapan lah bisa itu kan. Bener. Jadi kayak kalau misalnya 1-2 orang izin telat, misalnya telat 2 jam, oke, nggak apa-apa. Nanti yang penting datang aja. Jadi kita bisa tahu. Karena biasanya setelah rapat ada notulen. Notulen itu lah bisa dibaca sama yang nggak datang gitu. Nah jadi kalau misalnya di kampus kita kan emang ada kelas pagi, sore, sama malam. Kalau misalnya pagi yang kelasnya pagi, sore kelasnya sore, malam juga kelasnya malam. Dan anak-anak malam ini kadang juga kerja. Nah gimana dong nih kita cari? Nah kadang di weekend juga ada yang kerja. Jadi harus pandai-pandai deh. Betul kata Sekar tadi, komunikasi. Jadi apapun itu dikomunikasiin aja di grup gitu. Misalnya nggak bisa, oke, nggak apa-apa. Kita cari hari yang dimana sebagian besar tuh bisa. Berarti kunci dari segala permasalahan adalah komunikasi ya. Karena memang kalau komunikasi nggak jalan, itu ada aja miskom yang terjadi kan. Oke, nah tips nih buat pemimpin muda, anak-anak muda. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk ngomong ke anak-anak muda yang baru mau mulai dan baru mau mencoba menjadi seorang pemimpin gitu di usia muda, apa sih kira-kira persiapan yang harus mereka setidaknya mereka punya, yang mereka pegang sebelum bergerak menjadi pemimpin gitu? Oke, kalau apa yang perlu disiapkan? Yang pertama itu jangan takut. Kayak kalau misalnya memang mau dari diri sendiri itu ada kemauan, harus berani. Karena if we never try, we never know. Ya kan, kalau kita nggak coba, gimana kita bisa tahu? Jadi yang penting berani aja dulu. Nah, nanti kalau udah itu kita coba untuk percaya diri, gimana kita coba, kita perhatiin lah. Misalnya kalau dari organisasi kita yang dimana jadi ketua, mungkin harus ikut dulu nih 1 periode, biar bisa tahu jalannya organisasi itu gimana, kita gimana, apakah kita bisa mampu apa enggak. Mental juga itu perlu banget, gimana kita harus ngehadapin banyak banget persoalan di depan sana nanti kan, jadi itu harus mental kita harus kuat duluan nih. Jadi jangan udah kita coba, udah dicoba beberapa bulan, ternyata berhenti di situ. Jangan. Jadi kalau bisa apa yang udah dimulai itu juga sampai akhir gitu. Jadi berani sih, harus berani. Harus coba aja dulu gitu. Karena kalau kata orang ada yang bilang lebih baik menyesal karena sudah mencoba dibandingkan belum. Nanti bertanya-tanya jadinya, coba kemarin coba, kayaknya bakalan gini deh, udah coba aja dulu, berani aja dulu gitu. Nyesel karena nggak nyoba itu emang nyesek banget sih. banget sih pas. Mending coba aja dulu. Kalau dari Sekar gimana Kalau dari tuh? Sekar pasti yang pertama mental ya, karena apa ya? Kalau kita mau jadi pemimpin tuh pasti kita lebih banyak dicontoh, pastinya dicontoh. Jadi kayak persiapin mental kita dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi gitu kan. Yang namanya jadi ketua itu kan pasti kita harus berkomunikasi dengan, misalkan kayak kalau di STI sendiri kan banyak organisasi tuh. Jadi kayak ketua hima ini harus banyak bersosialisasi sama ini. Jadi untuk program-program kedepannya itu udah saling mengenal gitu, nggak canggung gitu. Jadi kalaupun kita yang bakalan jadi next ketua tuh, kira-kira kita harus nyiapin program tuh yang gimana jalannya sesuai sama visi misi kampus juga sih pastinya gitu, sejalan gitu. Karena kan gak mungkin nih udah ada arusnya terus kita lawan gitu kan. Pasti kan sedikit banyaknya arus itu harus kita ikuti meskipun nanti kita buat inovasi baru gitu. Nah, kan aku sering banget nih dengar kalau jiwa kepemimpinan itu merupakan skill yang memang alamiah ada di dalam diri seseorang dari lahir gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau jiwa kepemimpinan itu adalah skill yang bisa ditempa. Nah, kalau menurut kalian apa sih jiwa kepemimpinan menurut kalian gitu? Kalau Sekar sih lebih setuju sama yang ditempah ya, karena yang namanya seseorang itu pasti bisa belajar. Jadi kalau emang kita punya niat nih, misalkan jadi ketua ataupun tidak, itu kan pasti kita harus bisa bersosialisasi ya, harus bisa public speaking mungkin. Jadi kalau kata Sekar, public speaking itu bisa kok dilatih. Dengan kita mungkin awal mulanya bakalan sering aja ngomong sama orang random mungkin kan. Lalu juga kita juga banyak latihan, contohnya kayak mungkin coba-coba di depan kaca, di depan cermin, berbicara lah sama diri sendiri. Jadi kayak
nggak mungkin sesuatu itu kalau kita emang niat belajar kita nggak bisa tuh nggak mungkin gitu. Kayak kalau gagal itu boleh, tapi kalau untuk nyerah jangan. Jadi kayak lambat laun itu pasti kita bisa kok kalau memang kita niat untuk belajar itu sih. Gagal coba lagi, Gagal coba lagi gitu. Kalau menurut Titi gimana tuh? Sebenarnya dua itu termasuk sih, dari yang emang udah jiwanya sama yang butuh diasah. Nah karena gini, kalau misalnya orang emang dia punya di jiwanya punya kepemimpinan tapi nggak diasah, sama aja nggak bakal keluar juga. Jadi harus emang diasah nih, dia punya kepemimpinan tapi juga ikut nih dalam hal-hal yang berbau kepemimpinan. Jadi bisa keluar. Kalau misalnya cuma diam-diam tapi dia punya jiwanya, ya buat apa kalau nggak dicoba kan? Betul. Jadi cuma ditahan-tahan dong, yang ngapain gitu. Jadi emang itu punya dua tipe sih, emang tipe dua itu. Ada juga yang emang nggak punya tapi dia punya kemauan. Dia mau nih untuk jadi pemimpin, ya dia bakalan belajar dong gimana cara jadi pemimpin dong, ya kan? Nah jadi gitu. Jadi dua itu termasuk emang dua-duanya. Tapi emang mayoritas lebih banyak yang emang untuk diasah gitu, yang diasah dulu baru bisa menjadi pemimpin gitu. Jadi memang kita ini sebenarnya udah pemimpin bagi diri kita sendiri ya. Oke, jadi memang jiwa kepemimpinan itu perlu diasah agar keluar gitu. Oke, nah luar biasa banget ya sharing-sharing Sekar dan Titi tentang jiwa kepemimpinan. Nah buat teman-teman yang di luar sana, dapat kita ambil bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak perlu menunggu di usia tua dulu ya, untuk menunggu di dunia kerja dulu, tapi bisa kita mulai dari lingkungan sekitar kita, dari lingkungan kampus, dan dari sekarang, dari muda, untuk melatih leadership di diri kita. Betul. Nah juga kepemimpinan itu bukan soal jabatan yang kita duduki, tapi soal dampak positif yang kita tinggalkan di organisasi tersebut. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba memimpin dan mencoba memberi dampak di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih ya Sekar dan Titi udah sharing-sharing tentang kepemimpinan. Semoga cerita kalian bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda di luar sana. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.